Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Alivia dengan NIM 24108040111. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial fungsi sederhana. Jadi hari ini kita akan belajar tentang diferensial fungsi sederhana. Pertama-tama kita ketahui dulu apa itu diferensial. Jadi diferensial itu membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dan dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kemudian secara umum membentuk turunan sebuah fungsi itu dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu menemukan koefisien diferensialnya, kemudian menemukan limit koefisien diferensi tersebut untuk pertambahan variabel bebas mendekati 0. Selanjutnya itu ada contoh, misalnya y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, maka y sama dengan fx kemudian y plus delta y sama dengan f kali x plus delta x, kemudian delta y sama dengan f kali x plus delta x dikurangi y, kemudian delta y sama dengan f kali x plus delta x kurangi fx. Jadi kesimpulannya ada yang ini, yang di bawah ini. Kemudian delta x adalah tambahan x, sedangkan delta y adalah tambahan y. Akibat adanya tambahan x, jadi delta y timbul karena adanya delta x. Apabila pada persamaan satu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi delta x, maka diperoleh delta y per delta x sama dengan f kali x plus delta x dikurang fx per delta x. Selanjutnya yaitu ada penotasian diferensial. Cara penotasian dari turunan suatu fungsi dapat dilakukan dengan beberapa macam. Salah satunya yaitu ada ini, misalkan limit delta x sama dengan 0. Jadi delta y per delta x itu sama dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan y x sama dengan fx kali x sama dengan dy per dx sama dengan df kali x per dx. Kemudian selanjutnya kita memasuki kaidah-kaidah diferensiasi. Jadi kaidah-kaidah diferensiasi itu ada 7 macam. Kita akan membahas satu persatu. Dari yang nomor 1 yaitu ada diferensiasi konstanta. Jadi jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka y aksen sama dengan dy per dx itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Contohnya ada y sama dengan 5, itu y aksennya sama dy per dx sama dengan 0. Kemudian diferensiasi fungsi pangkat, itu ada jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka y aksen sama dengan dy per dx sama dengan nx pangkat n per 1. Jadi contohnya yaitu y sama dengan x pangkat 3, kemudian y aksennya sama dengan dz per dx sama dengan 3x pangkat 3 min 1 sama dengan 3x pangkat 2. Ini 3 itu dikalikan, ini kita misalkan 1, jadi 1 dikali 3 itu akan sama dengan 3. Kemudian x, n nya 3, kemudian dikurang 1 sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian selanjutnya ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan kv, di mana v sama dengan hx, maka y aksen sama dengan dy per dx sama dengan k dv per dx. Contohnya yaitu ada y sama dengan 5x pangkat 3, kemudian dy per dx sama dengan 5 kali 3x pangkat 2, kemudian sama dengan 15x pangkat 2. Kemudian kaidah yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika z sama dengan k per v, di mana v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan minus k dv per dx dibagi v pangkat 2. Kemudian ini ada contoh, yaitu ada y sama dengan 5 per x pangkat 3,
Kemudian Y aksennya itu sama dengan dy per dx sama dengan 5 dikali 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dikali pangkat 2. Kemudian sama dengan minus 15x pangkat 2 per x pangkat 6 sama dengan minus 15 per x pangkat 4. Selanjutnya yaitu yang kelima ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Nah, jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Contohnya yaitu Y sama dengan 4e kuadrat plus e pangkat 3. Kemudian U-nya itu sama dengan 4x kuadrat sama dengan du per dx sama dengan 8x. Kemudian V-nya x pangkat 3, itu dv per dx-nya sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian Y aksennya sama dengan dy per dx sama dengan du per dx plus dv per dx sama dengan 8x plus 3x pangkat 2 ini dijumlahkan. Kemudian yang keenam ada diferensiasi perkalian fungsi. Ini jika Y sama dengan UV, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan U dv per dx plus V du per dx sama dengan U kali V aksen plus V kali U aksen. Nah, kemudian diferensiasi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah diferensiasi pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka Y aksennya itu dy per dx sama dengan V dikali du per dx dikurang U kali dv per dx sama dengan V kali U aksen dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Kemudian ini ada dua contoh soal kita akan kerjakan. Sebentar. Nah, ini ada contoh soal kita akan kerjakan bersama-sama, mulai dari yang nomor 1. Jadi Y aksennya itu sama dengan 3x pangkat 3. Kita kalikan dengan pangkatnya yaitu 3. 3 kali 3 sama dengan 9x. Ini kan dikurang 1 kan di rumusnya, jadi pangkat 2. 3 kurang 1 sama dengan 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10x ini pangkatnya dikurang 1 sama dengan 1. Ini boleh ditulis seperti ini atau hanya 10x saja juga boleh. Kemudian plus 5 kali 1 sama dengan 5. Ini kan tidak ada pangkatnya, jadi kita samakan dengan 1 saja. 5, jadi 1 dikurang 1 kan 0, jadi ini x nya hilang. Kemudian kalau yang minus 2 ini karena tidak ada konstantanya, jadi sama dengan 0 seperti yang kaidah pertama yaitu kaidah konstanta. Kemudian yang nomor 2, Y aksennya sama dengan ini seperti yang ini, kaidah diferensial konstanta ini jadi 0 dan tidak ditulis. Kemudian minus 3 kali minus 1 sama dengan 3x. Kemudian ini pangkatnya kita kurang 1, minus 1 kurang 1 sama dengan minus 2. Kemudian ditambah 5 kali minus 2 sama dengan minus 10. Jadi ini minus 10x, pangkatnya minus 2 dikurang minus 1 sama dengan minus 3. Jadi ini adalah hasilnya, teman-teman. Kemudian kita akan melanjutkan ke derivatif. Maaf, bentar. Derivatif dari derivatif. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari 1 kali tergantung dari derajatnya. Kemudian turunan pertama atau the first derivative sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Kemudian turunan kedua atau the second derivative itu sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.